Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu Saudara yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dalam keadaan sehat, panjang umur, luas rizkinya, dan semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Halaman 180 paling bawah. Wa inni a'jabu thumma a'jabu ayyabhama dhu aqlin mana'a ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa inni a'jabu, kata pengarang kitab ini Syekh Ali Maksum. Wa inni, dan sesungguhnya aku, a'jabu, heran. Thumma a'jabu, maka kemudian keherananku itu, ayyabhama, atas memahaminya seseorang, dhu aqlin, yang mempunyai akal, mana'a, melarang, ziyaratahu, berziarah orang tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad. Min hadzal hadisi, pada pengertian hadis ini, ma'a fahmi, disertai dengan memahami, jawazi syaddir rihali, bolehnya, sangat-sangat dianjurkan untuk bepergian, ilal madinati, yakni menuju kota Madinah, al munawwarati, yang penuh dengan cahaya. Cahayanya kota Madinah, bi anwarihi sallallahu, karena dengan adanya cahayanya Rasulullah, di ajlis salati, karena ingin mengerjakan salat, fi masjidihi, pada masjidnya baginda Nabi besar Muhammad. Wa innama ajibtu, dan sesungguhnya keherananku itu, summa ajibtu, maka kemudian disertai dengan keherananku itu, min hadzal fahmi, dari yang dipahami oleh mereka, li annal madinatal munawwarata, karena sesungguhnya Madinah al munawwarah, bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam, dengan nur cahaya kebenaran Allah yang ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad. Maka nalaha ayyu qimatin bainal biladi qabla hijratihi
sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Maka pada apa-apa yang ada di kota Madinah, ayyu qimatin, berapa harganya, bainal biladi, berapa banyak pengorbanannya, bainal biladi, antara negara-negaraku, qabla hijratihi, sebelum hijrahnya baginda Nabi ilaiha, ke kota Madinah. Karena kalau dengan teori Rasulullah itu hijrah, para sahabat itu hijrah, karena hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu, yang enggak mungkin Rasulullah itu sekonyong-konyong berangkat ke Madinah, menetap di sana. Lahir beliau di kota Makkah, cinta beliau di Makkah, tanah airnya kota Makkah, tanah kelahirannya kota Makkah. Tapi karena dengan perintah Allah, akhirnya Rasulullah hijrah menuju Madinah. Itu bercahaya, penuh dengan cahaya, karena ada makamnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka pengarang kitab ini keheranan kalau ada orang yang melarang ziarah, apalagi ziarahnya ke makam Nabi. Mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Nabi semuanya. Karena kita mengunjungi Rasulullah itu seakan-akan dan seperti beliau masih hidup. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau baginda Rasul. Tidak ada satupun umatnya yang masuk neraka. Halo? Halo? Enaknya jadi umat Rasulullah, tidak rela Rasulullah pada umatnya ketika umatnya itu masuk ke dalam neraka. Kalau yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dia keluar dari dunia ini tetap membawa keimanan, maka tetap dia umat Islam itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pasti umatnya Nabi Muhammad, kecuali yang enggak mau, yang ngebangkang. Kalau yang enggak mau ngebangkang, ya sudah, silakan. Ketika nanti dihisab amal perbuatan manusia, terutama umatnya Rasulullah, disitulah Rasulullah punya wewenang, diberikan oleh Allah bahwa Rasulullah dibolehkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Timbangan amal kita nih kira-kira beratan dosa apa beratan pahala? Halo? Bapak-bapak, beratan pahala apa beratan dosa? Kayaknya si dosanya ada yang berat. Tapi di situ Rasulullah punya hak prerogatif dari Allah untuk menolong umatnya. Rasulullah berada di timbangan itu, yang umatnya ketika berdosa lebih berat dosanya, maka Rasulullah berada di timbangan sebelah kanannya agar umatnya kemudian diberati dengan timbangan yang dibebani kepada Rasulullah untuk memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya. Alhamdulillah. Siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim yang digambarkan seperti rambut dibelah, itu tajamnya lebih tajam dari silet, lebih tajam dari sembilu, lebih tajam dari benda apapun yang paling tajam di dunia. Maka siratal mustaqim lebih tajam. Dan Rasulullah tidak membiarkan satupun umatnya untuk tergelincir masuk ke dalam neraka
yang neraka itu kalau dijatuhkan benda dari atasnya sana sampai ke bawahnya itu sampainya dari atas ke bawah selama 70 tahun. Kayak apa dalamnya? Halo? Halo? Tapi tetap kalau jadi umatnya baginda Nabi, kalau dia beriman kepada Allah, Rasulullah berada di ujung jembatan itu, memberikan pertolongan kepada umat beliau baginda Rasul yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Bermodalkan cinta kepada Nabi, bermodalkan sholawat kepada Nabi, itu adalah modal dasar umatnya beliau baginda Nabi besar Muhammad. Rajin sholawatnya udah pasti rajin sholat, rajin sholawatnya udah jelas bakalan rajin puasa Ramadan. Rajin dia bersolawat, hatinya tersentuh, hatinya lembut, nempel kasih sayangnya Allah, nempel rasa kemanusiaannya. Irhamu, berkasih sayanglah kamu dengan kasih sayang layaknya sebagaimana kasih sayangnya Allah subhanahu. Maka irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Orang yang kasih sayang sesama makhluknya Allah, dia akan dikasihi, disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Tuh, kita ini kan kasih sayang, ngaji ini kan menumbuhkan kasih sayang. Iya apa iya? Temennya sakit dipatehain apa enggak? Temennya sakit dilongokin apa enggak? Temennya sakit didoain apa enggak? Ngaji-ngaji juga sama temen jahat, jahat omongannya, jahat hatinya, jahat perbuatannya, berarti ngajinya belum mendarah daging kasih sayang Allah pada dirinya. Di sini nggak ada yang begitu, nggak ada. Ini malah lagi cerita. Halo, halo, iya kasih sayang saja. Wong kita bebas-bebas saja, orang-orang pada jalan-jalan kita ngaji, ya biarin dia mah yang jalan-jalan ya. Ya, kesel apa enggak? Ih, ngapain? Kesel-kesel mari-mari jadi penyakit. Bener nggak begitu? Dia jalan-jalan karena punya duit, kita mah yang duitnya pas, yang ngaji aja. Mudah-mudahan nanti diajak jalan-jalan sama presiden. Ya mbuh presiden ngendi kuwi. Iya.
Orang lain mau bagaimanapun wong kita ini sama-sama makhluknya. Hidup itu kan nek cara wong Jawa ki wong wetan sawang sinawangan. Sing jenenge orang itu ya ngelihatnya dia enak belum tentu, ngelihat dia senang belum tentu senang. Dunia mah tetap aja capek. Jalan-jalan sampai ke Eropa, capek apa capek? Capek tenaganya, capek duitnya. Wong ini masih masih di tar kalau udah di surga baru selesai urusannya. Ya. Orang-orang malam tahun baru jalan-jalan masang kembang api. Ya ibu-ibu mah boleh bakar ikan, boleh apa boleh? Bakar ayam, bakar singkong, bakar jagung. Yang nggak boleh bakar tikus. Nggak apa-apa bakar-bakaran, tapi makannya buat makan sahur. Karena besok insya Allah kalau tidak ada perubahan di kalender besok tanggal 1 bulan Loh, ada yang memperdebatkan, ada yang mengatakan amalan Rajab itu tanggal 1 itu boleh puasa sunnah. Ada yang tidak pakai itu, ya ndak apa-apa. Yang make alhamdulillah, yang nggak make juga alhamdulillah. Mau puasa bagus, nggak puasa juga nggak apa. Sholat karepmu, ora sholat yo digecek malaikat, rasa no dewe. Nggih, ngaten nggih. Lah iya, leres nu kitu leres. Lah iya, mau sholat silakan, nggak mau sholat juga. Tapi ntar diazab sama Allah lewat malaikatnya, rasain sendiri. Iya. Ya, kalau ibu-ibu puasa di bulan Rajab paling tidak nambelin puasa yang wajib. Kita kalau Ramadan puasanya ada yang bolong-bolong nggak dulu waktu muda? Puasanya rusak apa rusak? Maka puasa sunnah bisa nambelin ibadah yang wajib. Sholat sunnah, puasa sunnah dapat menyempurnakan ibadah yang wajib. Begitu maksudnya. Ya istighfar, sholawat. Karena kita ini emang ngerasa banyak dong. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu la yaghfirul ba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Rabbana ya Rabb zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal
itu adalah kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran, kemudian istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Wa hadzal masjidu, dan masjid ini adalah al-karimu, yang dimuliakan oleh Allah. Masjiduhu, ialah masjidnya baginda Nabi besar Muhammad. Nama masjidnya di Madinah adalah Masjid Nabawi. Laula idhafatuhu ilaihi alaihi salatu wassalam lakana ka kullil masajidi la fadla lahu ala ayyi masjidin min masajidid dunya. Laula, dan apabila tidak idhafatuhu ilaihi, masjid itu tidak disandarkan pada kemuliaannya baginda Nabi, alaihi, atas masjid itu, as-salatu wassalamu, disandarkan kepada baginda Nabi, semoga Allah memberikan rahmat, wassalamu, dan semoga Allah memberikan keselamatan, lakana kakullil masajidi, maka mestinya setiap masjid itu la fadlalahu, Masjid Nabawi tidak punya keutamaan kalau tidak ada makomnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau nggak ditempelin sama Nabi tuh masjid, sama min masajidid dunia, seperti masjid-masjid yang ada di dunia ini. Masjid Nabawi mulia karena ada makom baginda Nabi. Kalau nggak ada makam baginda Nabi, sama dengan masjid kita, Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim, sama karena ada makom beliau baginda Nabi. Keutamaannya Makkah karena ada Ka'bah, keutamaannya Masjid Nabawi karena ada makamnya baginda. Palestina mulia karena ada Masjidil Demak. Wong Demak niki mulia karena kota Demak ada bekas kerajaan Islam, ada masjid yang pernah dibangun oleh Wali Songo, namanya Masjid Agung Demak. Raja pertamanya Raden Patah. Dijulukinnya kota wali, selain ada Raden Patah yang raja Islam pertama, ada makomnya Sunan Kali. Kira-kira kalau nggak ada makomnya para wali, makomnya Sunan Kalijaga, kira-kira ada nggak orang mau ke Demak? Wonten tiang Demak mriki, wong Demak. Demak itu daerah yang paling gak enak sebetulnya. Demak, Demek. Lha iya, malah nek cara wong Demak ki nek ketiga ra iso cewok, nek rendeng ra iso dodok. Paham itu, paham? Cek orang Demak mah ai kemarau hesek cebok, kemarau nggak ada air. Kalau musim hujan duduk aja susah karena banjir. Itu Demak. Tapi ada makam aulia Allah yang bukan masuk dalam jajaran Wali Songo, namanya Syekh Mudzakkir, yang makamnya ada di tengah laut, ya? Nggih. Tahu? Pernah lihat, pernah ziarah ke sana.
Itu makamnya di tengah laut itu. Coba kekuasaan Allah. Jadi mulianya manusia karena dimuliakan Allah. Orang yang ibadah, kekasih-kekasih Allah, rijalullah, ibadullah, hamba-hambanya Allah, kekasih-kekasih Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu. Masjid kita mulia enggak nih? Masjid kita mulia enggak? Karena apa? Karena namanya masjid apa? Masjid Raya Kiai Haji Muhammad Hasyim. Kalau namanya Masjid Raya Abdurrahman Sohe, mana mau datang? Begitu kan? Iya. Iya, jadi apa artinya sebuah nama? Oh, penting. Di mana nempelnya itu? Jalan Raya Kiai Hasyim Asy'ari, Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Semua nama-nama Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, Ahmad Yani, dan Mogot. Ini pahlawan, keturunan Belanda, keturunan Portugis, tapi pro Indonesia. Masih muda, seorang perwira namanya Daan Mogot. Jelek namanya ya, Daan Mogot. Jelek namanya tapi besar jasanya, dikasih nama karena manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Orang itu ada manfaatnya buat orang lain. Kalau kita ada manfaatnya diingat. Ibu-ibu ingat nggak sama saya? Kenal namanya. Dimanapun saya ada, ibu ngenalin saya, bapak ngenalin saya. Halo pak, ngenalin pak kagak? Saya ditanya diam aja. Ibu-ibu pasti kenal saya, ngenalin, orang ketemu tiap hari Selasa. Tapi kalau saya ya enggak ngenalin satu-satu sama ibu-ibu ya, apalagi pakai masker, gue gedeg banget ibu-ibu, curang ya. Periksa kesehatan haji, karena tiap tahun haji itu mesti periksa pakai masker. Saya bingung, oh iya aja. Kata ini, siapa Pak Haji? Gua nggak kenal. Ibu-ibu kan kalau pakai masker kan ya, kalau nggak kenal-kenal banget sama gerak-geriknya kan kita nggak kenal ya kan. Kecuali ibu-ibu ngelihat saya mau pakai masker kayak, mau pakai kacamata hitam kayak, saya mau pakai tudung laken kayak, mau pakai tudung koboi kayak, tetap saya biasanya sarungan pakai lepis, pakai sepatu. Ibu-ibu ngenalin nggak saya? Angel wis, nggak bisa macem-macem ya. Iya pasti kenal. Kenapa? Karena udah seringan ngeliat gitu. Dan kita sama guru, sama saya juga begitu. Guru-guru kita pasti kita kenalin, ya kan? Ya gitu. Tapi guru belum tentu hafal satu-satunya murid. Kalau gitu saya nggak didoain dong. Kalau bangun malam sama guru, oh enggak, semuanya didoain. Ya kan, gurunya, muridnya didoain. Kalau guru ngaji mah selalu berdoa buat gurunya, guru-gurunya lagi berdoa juga buat murid-muridnya. Muridnya mah ngedoain bangga. Fal masjidu innama azuma hadhil azamati wa saratis salatu fihi bi alfi salatin fi siwahu minal masjidi
li'annahu masjidul ladzi ikhtarahu wa banahu walladzina kana yusarrifuhu bis salati fihi. Fal masjidu, maka adapun Masjid Nabawi, innama azuma, yang sesungguhnya diagungkan, hadhil azamati, pada inilah keagungan, wasaratis salatu, dan dijadikan pada masjid itu apabila salat fihi, di dalam masjid itu, bi alfi salatin, dengan diberikan pahala 1000 kali salat, fi siwahu, dari selain Masjidin Nabawi, minal masajidi, dari beberapa masjid, li'annahu, karena sesungguhnya Masjid Nabawi itu adalah al-masjidu, masjid alladzi ikhtarahu, masjid yang dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad, wa banahu, dan dibangun Masjid Nabawi itu, walladzi kana yusarribuhu, yang dibangun Masjid Nabawi itu karena kemuliaan, bisolati, untuk mengerjakan salat, fihi, pada masjid itu, walladzi kanat tahmi, dan apa, pada Masjid Nabawi itu adalah kita seakan-akan berkunjung, fihi, pada masjid itu, ar-rahmatu, dengan menjemput rahmatnya Allah, wal barakatu, dan mendapatkan beberapa keberkahan, li khutwatihi, karena apa, dari kemuliaan masjid itu, bihululi sakhsihil karimi, karena mengagungkan pribadi seorang yang dimuliakan oleh Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad, fihi, pada Masjid Nabawi yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kanal amru, dan ini adalah perintah, hakadha, sebagaimana yang diperintahkan atau dianjurkan. Kita ke Masjid Nabawi karena ada makam baginda Rasul, kita berziarah, kita sholat. Sholatnya di Masjid Nabawi khairum min alfi salatin fima siwahu, lebih baik dari 1000 rakaat sholat dibandingkan masjid yang lain. Itu mulianya Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram lebih banyak lagi, khairum min mi'ati alfi salatin. Di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 500.000 kali. 500.000. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini menangkal, ini apa namanya, menolak, rod, ya, menolak orang-orang yang tidak membolehkan ziarah ke makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah. Insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan. Tahun depan ya. Ya, ngajinya setahun. Jangan, ini mah terakhir tahun 2024, ketemu Selasa besok udah di tahun 2025. Ya, semua itu karena
perjalanan waktu ya. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam taat kepada Allah, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarga dan anak keturunannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.